Di selatan Kabupaten Malang, ada satu kecamatan yang dikenal sebagai jalur utama menuju pantai-pantai eksotis. Tapi ternyata, daerah ini bukan sekadar jalur lewat saja. Disinilah pusat perdagangan wilayah selatan Malang berkembang karena menopang kebutuhan pangan di beberapa kecamatan yang berdekatan. Mulai dari Kecamatan Pronojiwo, Ampel Gading, Tirtoyudo, Wajak, Turen, hingga Sumber Mancing Wetan, dengan aktivitas ekonomi yang sangat hidup setiap harinya. Bahkan banyak orang menyebut kawasan ini sebagai jantung ekonomi Malang Selatan. Hari ini, kita akan mengajak kalian menjelajahi secara digital Kecamatan Dampit. Sebelum kita mulai, warga Dampit mana suaranya? Tulis di komentar. Dampit hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jelajah Budaya. Selamat datang kembali di channel yang mengajak kalian menjelajahi berbagai daerah menarik di Indonesia. Hari ini kita akan mengeksplorasi salah satu kecamatan penting di wilayah Malang Selatan, yaitu Dampit Park Kedua. Kecamatan Dampit terletak di bagian selatan Kabupaten Malang. Batas wilayahnya: utara Kecamatan Tirtoyudo, selatan Kecamatan Sumber Mancing Wetan, barat Kecamatan Turen, dan timur Kecamatan Tirtoyudo. Dampit menjadi jalur strategis menuju kawasan wisata pantai Malang Selatan. Letaknya yang berada di dataran rendah hingga perbukitan menjadikan wilayah ini cukup subur untuk pertanian. Sejarah Dampit berkembang dari wilayah pedesaan yang kemudian tumbuh menjadi pusat perdagangan di Malang Selatan. Nama Dampit dipercaya berasal dari istilah lokal yang berkaitan dengan kondisi wilayah atau sejarah pemukiman awal masyarakat. Seiring berkembangnya jalur transportasi dan perdagangan, Dampit menjadi salah satu kecamatan yang memiliki peran penting dalam distribusi barang di wilayah selatan Malang. Ikon utama Dampit adalah pusat perdagangan dan pasar tradisional besar. Wilayah ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dari berbagai desa di sekitarnya, Dampit sering disebut sebagai pusat ekonomi Malang Selatan. Walaupun bukan kawasan wisata utama, Dampit memiliki akses strategis menuju berbagai destinasi menarik di Malang Selatan. Beberapa potensi wisata di sekitar Dampit antara lain Umbulan dan banyak kolam renang di sekitarnya, serta wisata alam pedesaan, serta sungai dan perbukitan. Dampit sering menjadi titik transit bagi wisatawan yang menuju pantai-pantai di Malang Selatan. Pusat ekonomi utama di Dampit adalah pasar tradisional dan pertokoan lokal. Di sini, masyarakat melakukan aktivitas jual beli hasil pertanian, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga perdagangan skala lokal hingga regional. Kawasan ini sangat hidup terutama di pagi hingga siang hari. Pusat ekonomi utama di Dampit adalah pasar tradisional dan pertokoan lokal. Di sini masyarakat melakukan aktivitas jual beli hasil pertanian, kebutuhan sehari-hari, hingga perdagangan skala regional. Kawasan ini sangat hidup terutama di pagi hingga siang hari. Kuliner di Dampit sangat beragam dan khas Jawa Timur. Beberapa makanan yang sering ditemukan di sini antara lain bakso Malang, nasi goreng, nasi pecel, dan juga sate tahu. Banyak juga warung tradisional yang sudah berdiri lama dan menjadi favorit masyarakat lokal. Wilayah Dampit didominasi oleh permukiman desa, perumahan sederhana, serta kawasan yang terus berkembang. Wilayah ini terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakatnya. Untuk pendidikan tinggi, masyarakat Dampit biasanya melanjutkan ke kota Malang seperti Universitas Brawijaya atau Universitas Negeri Islam Malang. Namun di Dampit sendiri, terdapat berbagai sekolah yang mendukung pendidikan masyarakat setempat. Menurut data BPS, jumlah penduduk Kecamatan Dampit diperkirakan mencapai lebih dari 130.000 jiwa. Wilayah ini termasuk salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk cukup besar di Kabupaten Malang. Mayoritas masyarakat Dampit bekerja di sektor perdagangan, pertanian, UMKM, jasa, dan transportasi. Perdagangan menjadi sektor dominan karena peran Dampit sebagai pusat ekonomi wilayah selatan. Dampit berawal dari dua orang pengikut Pangeran Diponegoro bernama Ki Tompokarso dan Ki Jokobodo. Mereka pertama kali membuka hutan atau babat alas untuk dijadikan pemukiman yang kini dikenal sebagai Dampit. Saat ini, Dampit terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan jalur distribusi barang yang vital. Potensinya ke depan cukup besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi yang lebih modern. Data dalam video ini merupakan rangkuman dari berbagai sumber resmi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi. Terima kasih sudah menjelajahi Dampit bersama Jelajah Budaya. Tulis di komentar. Dampit Malang bangga.